Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Grace Bustami dan Majelis Tugas Penatua Manunggal, Penatua Laurina, Penatua Richard, Penatua Febleus. Pemandu pujian Penatua Rido dan Saudara Hans, pengiring pujian Cecilia and Friends, pengisi pujian vokal group The Hobos, multimedia dan sound system Saudari Livia, Saudara Stephen, dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Selamat Natal bagi kita semua, karena Kristus telah lahir di dunia dan Ia pun lahir di kehidupan kita. Mazmur pasal 122 ayat 1 menyatakan, Aku bersukacita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Layaknya para gembala yang datang ke kandang domba untuk melihat bayi Yesus. Mari kita datang untuk menjumpai Yesus Kristus dengan puji-pujian. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Rasa suka dapat terjadi karena paras, talenta, kuasa, harta, kepandaian atau apapun yang kita miliki. Ini adalah rasa suka yang egoistik dan memenjarakan. Berbeda dengan itu, Allah menyukai kita bukan karena sesuatu yang ada pada diri kita atau yang dapat kita kerjakan untuknya. Allah mengasihi kita karena Ia mengasihi kita. Bagaimana dengan kasih kita kepada sesama? Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Mari kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, kami sadar bahwa tidak ada apapun yang dapat kami kerjakan untuk membuat kami pantas disukai oleh-Mu. Sikap kami terhadap sesama pun terkadang membuat kami tak pantas untuk disukai. Ajarkan dan ingatkan kami untuk melakukan sesuatu bukan supaya disukai, melainkan karena itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Anak kecil yang menjadi hamba untuk menebus kami berdoa. Amin. Tuhanku, ampunilah hamba-Mu yang berdosa, dan sucikan hamba-Mu. Hapuslah dosa-dosaku, agar layak diriku ada di hadirat-Mu. Di tengah sengsaraku, tangan-Mu tetap terulur. Kau menjamah diriku, Kau peluk, Kau mendekapku, tanpa Kau menolongku, pupuslah harapanku. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, Allah yang Maha Pengampun telah mengampuninya. Kini terimalah anugerah, berita anugerah sebagaimana diberitakan dalam Markus pasal 10
ayatnya yang ke-45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Janganlah takutku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidup yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan hidungku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Vokal grup Hobos akan memuliakan Tuhan dengan kidung pujian. Selamat hari Minggu, selamat Natal buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang semua kita kenal dan nanti saya akan mengajak jemaat juga untuk bernyanyi. Khususnya di bagian saya akan menyanyikan bahasa daerah Batak Toba. Siapa yang bisa? Silahkan bernyanyi bersama saya nanti. Kiranya lagu ini menjadi berkat, khususnya kita yang akan mengakhiri tahun 2024 dan kita nanti akan diberikan berkat oleh Tuhan, kita bisa sampai ke 2025. Tuhan Yesus memberkati. Di tavan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, di
dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, ditawanlah ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu. Jehovah Tuhaki awon pasahat nasa nadiau sai monangau sai sonangau Tuhaku do naman jagai nang pimangga polisi sai mangan dunia sonang doa monang doa Tuhaku do naman jagai ya. Ku tahu benar ku dipegang di gunung tinggi dan samudera, di tufan gelap ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa, kami akan segera mengakhiri tahun ini. Tahun di mana sudah begitu banyak hal yang terjadi dan kami alami, lalu kami akan bersiap untuk masuk di tahun yang masih penuh dengan rahasia. Tetapi kami mempersiapkan diri dengan keyakinan bahwa saat kami berserah kepadamu, penjagaanmu, perlindunganmu, penyertaanmu ada bersama-sama dengan kami. Maka biarlah di dalam firman Tuhan yang kami dengar, kami pelajari, kami terima bersama hari ini, kami makin dipersiapkan di dalam keberserahan kami. Dan ketika kami membiarkan Roh Kudus bekerja, kami yakin bahwa kami bukan saja akan mengerti, tetapi kami akan berani melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Mari ajari kami Bapa, mari bimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Injil, mari berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 yang memberitakan demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya.
karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun ketika mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, salam sehat, selamat Natal. Shalom. Kolesterol masih aman? Asam urat aman? Oke, darting aman? Dikit ya. Ya, yang lain mah aman ya. Yang nggak aman mah THR ya, habis ya. Oke, tema hari ini. Tema hari ini apa? Makin disukai Allah dan sesama, ya. Diingat-ingat temanya ya, makin disukai Allah dan sesama. Kenapa? Karena tema ini tuh plot twist, Bapak Ibu. Apa plot twist itu apa ya? Endingnya tidak terduga gitu ya. Endingnya kebolak dari yang kita pikirkan gitu ya. Jadi tema hari ini makin disukai Allah dan sesama, ya. Pertanyaannya adalah, emang bisa? Apa yang kita lakukan itu bisa disukai Allah sekaligus sama disukai manusia, emang bisa? Pertanyaannya kan itu ya. Ya, disukai Allah dan kita tuh disukai Allah sama sesama. Emang bisa? Satu perbuatan kita lakukan Allah suka, sesama suka gitu ya. Nah, itu sebabnya karena endingnya nanti agak-agak plot twist gitu ya, agak-agak beda dari yang kita pikirkan. Jadi kita akan mulai dengan Bapak Ibu Saudara memilih biasanya tuh yang mana ya, biasanya yang mana. Kita tahu Tuhan hadir di sini, benar ya? Kalau ditanya mbok dijawab itu loh. Kita percaya Tuhan ada di sini ya. Berarti jawabannya akan langsung umum, bebas, rahasia. Enggak ding, enggak rahasia, orang harus dijawab ya kan. Jadi langsung dijawab ya, enggak pakai lama. Oke, durasi. Karena hari ini cukup panjang ya tata ibadahnya. Oke, sekarang biasanya yang mana? Maafin orang jahat apa maafin bestie? Enggak pakai lama, tolong jangan pakai lama, mikir kok lama dalam rumah Tuhan ya. Maafin orang jahat apa maafin bestie, biasanya yang mana? Oke, Bu Diana sambil diinget-inget ya jawaban umat ya. Karena saya kan gak bertugas untuk penggembalaan kan ya. Berikutnya, nolongin orang baik yang lagi susah apa nolongin orang sombong yang lagi susah? Oke ya, berikutnya. Ngomongin ada orangnya atau ngomongin pas orangnya pergi? Oh gitu. Tapi kita tuh entah kenapa ya, kita tuh tahu banget fakta ini tapi kita tuh kekeh pergi duluan.
lagi ngobrol gitu ya, udah tahu gitu ya di dalam 2-3 orang berkumpul itu ya, di situ ada gosip ya. Ya jangan pergi duluan, kan faktanya tadi apa? Ngomongin orangnya pas ada apa pas pergi? Pas orangnya pergi. Oke, berikutnya tolong dijawab dengan jujur. Follow IG-nya mantan atau follow IG-nya pendeta? Pendeta ya. Kenapa kalian nggak follow aku? Hah? Udah kutandai mukanya. Katanya follow pendeta. Bu Diana, itu jemaat semua pada follow nggak sih? Nanti tolong dicek aja ya. Follow pendeta. Follownya pasti mantan biar bisa stalking ya kan, kepoin kan, ngapain dia ya kan, hati-hati loh follow pendeta. Abis ini saya lihat banyak-banyak yang ini ya, yang follow ya, ntar saya follow back. Oke, follow. Ya, kan udah jawabannya tadi follow IG pendeta. Berikut, senyumin tetangga jutek apa senyumin abang paket? Senyumin apa? Abang paket apa tetangga jutek? Abang paket. Hei, kalau kita kenapa-napa di rumah yang nolongin si tetangga jutek itu. Ya kan, ada barang titipan kita lagi nggak ada di rumah. Itu barang diambil sama siapa? Ya tetangga jutek gitu, abang paket. Yang disenyumin abang paket. Tapi gini. Semua jawaban kita tadi itu menunjukkan begini. Biasanya kita itu cenderung ke yang baik, bukan yang ke benar. Oke. Kita itu biasa menurut kita itu cenderung ke baik. Bukan ke benar. Karena itu tema makin disukai Allah dan sesama menjadi tema yang ngeri-ngeri sedep untuk dibahas. Ya, tapi karena emang udah harus dibahas ya udah kita mulai aja. Karena emang lebih mudah untuk memilih salah satu gitu loh. Kita lebih mudah untuk memilih salah satu antara ya kalau makin disukai sesama ya sesama, makin disukai Allah ya Allah gitu. Lebih gampang milih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Ya. Tapi kalau digabungin kan standarnya beda. Standar disukai Allah, standar disukai sesama kan beda. Jadi pertanyaan tadi, apa bisa kita disukai oleh Allah dan sesama sekaligus gitu ya. Makanya hari ini kita mau belajar dari remaja Yesus. Kan umurnya baru 12 tahun ya, udah mulai remaja lah, mulai masuk ture lah, tunas remaja. Nah usia 12 tahun bagi anak Yahudi ya zaman itu. Kalau sekarang sih 13 laki-laki 12 perempuan gitu ya. Itu usia yang penting, usia 12 tahun itu usia yang penting. Ya, kenapa? Karena itu adalah usia di mana anak-anak Yahudi dikukuhkan untuk ditetapkan secara agama dan secara adat istiadat Yahudi bahwa mereka adalah umat yang tunduk kepada hukum Taurat. Udah jadi anak Taurat, anak perjanjian. Gitu ya. Nah saat pengukuhan ini karena mereka dikukuhkan di umur 12 tahun itu, bapaknya saat itulah bapak si anak itu akan doa. Doanya bilang apa? Doanya dia bilang, tuh ya Allah aku bersyukur karena udah gak lagi ku tanggung dosa-dosa anakku ini. Udahlah ditanggung sendiri dosa-dosanya gitu ya. Nah ini asal mula pemahaman kita, kalau ada yang sidi dibilangnya, sidilah kau biar gak lama kami tanggung dosa kau. Gitu ya. Nah itu salah pahamnya di situ. Karena jadi anak dari lahir sampai umur sekian sampai belum sidi ya belum katek dosanya tanggung orang tua gitu, nanti setelah dia katek baru dia tanggung sendiri dosanya. Itu beda konsep. Tapi asal muasalnya ya dari itu dari ke modelnya doanya bapak-bapak Yahudi kalau anaknya udah 12 tahun gitu, udah jadi anak perjanjian, jadi anak Taurat gitu ya. Jadi sebenarnya salah, keliru ya. Emang tuh anak dari kecil mah udah nanggung sendiri dosanya. Ya, enggak kita yang nanggung. Oke, jadi jangan anak dikatekin buru-buru juga gara-gara kepengen biar ditanggung sendiri dosanya, enggak kayak gitu. Jadi dari usia 5 tahun itu seorang anak Yahudi udah mulai belajar Taurat. Ya. Anak-anak kita 12 murid Yesus aja kagak apal. Iya kan? 10 hukum Tuhan aja enggak apal. Coba saya tanya, yang keenam apa?
apa ya, ke-6 apa ya kan? Nah dari umur 5 tahun mereka mulai baca Taurat. Dan di usia 12 tahun waktu mereka dikukuhkan, mereka sudah bisa terlibat di dalam komunitasnya orang-orang dewasa Yahudi. Makanya usia 12 tahun itu menjadi usia yang membuat semua orang tua tuh pasti bangga. Karena anaknya udah nyelesain satu tahap ya, salah satu tahap dari kewajiban orang Yahudi gitu. Jadi bangga, mereka orang tua itu pasti akan bangga. Lah nggak usah orang tua yang orang Yahudi itu nggak usah kayak gitu. Anak kita atau cucu kita bisa hafal ayat di liturgi Natal aja, opungnya bangganya udah setengah mati. Dibelikannya jas baru ya kan? Udah aku belikan kau jas baru. Ya padahal sebelum liturgi dia guling-guling sama jasnya. Tapi begitu dia bisa ngomong itu liturgi, bangga kali opungnya. Susah kami ini guru sekolah minggu mau minta orang tua untuk pendeta khotbah, kagak ada yang datang terus gini-gini, nggak ada. Giliran liturgi satu ayat cuman berapa kata aja. Itu dari seluruh penjuru Nusantara datang cuman buat foto doang. Rekam video. Ya kan, kenapa? Bangga ya. Nantilah kalau tamu-tamu datang Natalan ditunjukkan ya kan. Bang, cucu aku nih, dia jago, dia masih kecil dia tapi udah jago dia. Rasa bangga yang sama gitu ya. Rasa bangga yang sama itulah yang juga dialami oleh bapak-bapak di masa itu gitu. Jadi waktu anaknya sudah bisa menyelesaikan salah satu tahap penting di kewajiban agama, bangga. Makanya Tuhan Yesus dengan mudah disukai oleh orang-orang yang mendengar dia berbicara. Baik ketika dia bertanya maupun ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat cerdas. Makanya orang-orang yang saat itu, wah anak siapa sih ini? Pandai kali gitu ya. Karena mereka melihat, wah ini kok pintar ya, baru 12 tahun, baru bar mitzvah kok udah jago gitu. Pertanyaan-pertanyaannya tuh kayak pertanyaan-pertanyaan orang gede gitu ya. Jadi ya samalah, saya pernah dapat itu kiriman video yang anak kecil khotbah. Jadi Bu Diana kita ya belajar sampai bertahun-tahun ya kan, benar sekader dan lain sebagainya, kalah Bu sama anak kecil yang bisa ngomong saudara-saudara yang Tuhan berkati gitu. Kalah kita karena itu yang lebih viral. Ya karena orang kan nganggapnya kalau pendeta bisa khotbah mah emang udah biasa. Tapi kalau anak kecil jago menyampaikan sesuatu tuh kayaknya luar biasa gitu ya. Orang tercengang. Nah makanya Tuhan Yesus dengan mudah bisa disukai oleh orang-orang yang saat itu ada di bait Allah. Karena dia cerdas banget. Untuk anak seusia dia cerdas banget. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru di sini plot twistnya. Ya, di ayat 52 yang dijadiin tema ini. Makin disukai Allah dan sesama, yaitu bahwa yang Tuhan Yesus utamakan sebenarnya adalah melakukan kebenaran. Bukan hanya tahu kebenaran. Gitu loh. Jadi tema makin disukai Allah dan sesama ini bukan tema yang untuk Bapak Ibu Saudara, benar udah disampaikan di dalam liturgi tadi ya. Bukan untuk supaya kita ngelakuin itu sebagai tujuan gitu ya, biar kita disukai Allah dan sesama. Standarnya beda. Nah kenapa Tuhan Yesus bisa disukai oleh sesama pada saat itu sekaligus oleh Allah? Karena yang dia jalani kebenaran, bukan sekedar tahu kebenaran, bukan cuma tahu tetapi juga dia menjalankan kebenaran. Disukai oleh sesama itu tidak membuat Tuhan Yesus menjalani hidup yang akan ya udahlah aku si ini suka sama aku, si ini wah kayaknya banyak kali aku sekarang fansnya gitu ya. Jadi dia akan berusaha untuk menyenangkan hati telinga orang gitu, biar dia terus disukai oleh orang gitu, oleh sesama, enggak gitu. Ya. Poinnya Tuhan Yesus enggak banyak ya yang suka aku ngomong ya. Wah banyak ya yang senang aku bicara ya. Ya udah berarti aku ngomong yang enak-enak aja di telinga. Bukan itu yang dia lakukan. Ya. Dia sama sekali tidak berusaha untuk disukai oleh manusia. Tuhan Yesus sama sekali tidak berusaha untuk disukai oleh manusia. Ia melakukan apa yang disukai oleh Allah, yaitu kebenaran. Kalaupun manusia suka, ya enggak apa-apa.
Dan sebaliknya kalaupun manusia nggak suka, ya nggak harus berusaha untuk disukai. Taunya dia nggak berusaha untuk disukai manusia dari mana? Gini, kalau anak kita kan sekarang tol ke Jawa kan sekarang udah peng gitu ya kan. Ya kan, udah nggak ada pakai acara lama di jalan gitu kan, udah nggak. Sekarang kalau mau ke Jawa gampang 7 jam nyampe gitu ya. Nah kalau anak kita ketika kita sampai di rest area, kan rest area sekarang jaraknya masih jauh-jauh ya. Waktu sampai di rest area anak kita nolong orang ya. Lalu waktu kemudian kan kita udah selesai nih, udah selesai, yuk jalan gitu ya. Jalan, udah 100 km kita baru engeh kalau anak belum ada di dalam. Udah 100 km. Berarti kan kita tahu mesti putar balik kan? Begitunya. Lah, kagak ada. Yang itu belum naik. Belum. Kemana ya anaknya ya? Ya, ketinggalan dong di rest area. Putar balik. Kalau langsung ketemu putaran balik lah, kalau mesti 100 km lagi baru ketemu putaran balik. Kayak mana? Dan tol Jawa nggak ada yang murah, mohon maaf. Tol Kelapa Gading ke rumah saya aja yang tol yang deket cuma 9 menit dari Kelapa Gading ke Cakung aja 39.000, abis ngetep miskin berasa. Pokoknya di situ nggak bisa bantu orang lah. Pokoknya kalau dari situ udah lihat-lihat. Ini kira-kira ada yang berhenti nggak nih? Kalau ada yang berhenti nih saya nggak berani maju nih. Masalahnya miskin, begitu tap abis gope. Ya udah nggak ada. Nah kalau itu putaran balik lalu kemudian emang begitu kita nyampe di sana terus anaknya bilang, aku habis nolongin ibu-ibu itu, anaknya hilang jadi aku cariin. Itu anak kita marahin apa kita sayang-sayang? Kita omelin apa kita, oh ya ampun memang luar biasa kamu ya nak, anak Tuhan, udah aku tambah lah uang jajanmu ya. Kan enggak. Sekalipun dia berbuat baik gitu loh, sekalipun alasannya adalah nolong orang. Gak mungkin kita pasti omelin, kita pasti marahin, udah bagus gak dihukum. Ya, diomelin mah udah pasti. Jadi apakah Tuhan Yesus mentingin disukai manusia? Enggak. Dia melakukan apa yang diinginkan Bapaknya. Taunya Tuhan Yesus enggak mentingin disukai manusia dari mana? Waktu dia umur 30. Pemahaman dan ajarannya tidak bisa membuat semua orang menyukainya. Ya. Dan kalau Tuhan Yesus memang mentingin mentingin disukai oleh manusia, ya nggak bakal disalib. Kalau Tuhan Yesus itu mentingin manusia menyukai dia nggak akan disalib. Karena dia akan berusaha untuk menyenangkan orang. Makanya saya bilang, disukai oleh manusia itu bukan, itu enggak dipentingin oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mementingkan melakukan kehendak Bapaknya. Kalaupun hal itu membuat dia disukai manusia, berarti manusia itu pun seorang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi sama levelnya, sama vibes-nya, sama kesukaannya. Jadi dia bisa disukai oleh manusia karena manusia itu pun juga suka untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tahu bahwa standar disukai Allah dan standar disukai manusia itu kan beda. Ya. Dan Tuhan Yesus memilih untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang baik. Ya, dengan begitu fokus kita adalah melakukan yang benar, bukan yang baik. Disukai oleh Allah dan sesama itu dampak, bukan tujuan. Ya. Bukan kita berusaha effort gitu ya untuk bisa disukai Allah dan manusia. Makanya di liturgi juga kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk disukai Allah, nggak bisa. Ya nggak bisa dijadiin tujuan. Tapi kalaupun kita disukai Allah dan disukai oleh manusia itu dampak. Dampak dari apa? Dampak dari melakukan yang benar. Karena benar sama baik itu sama nggak? Beda. Coba senyum baik nggak? Baik. Tulus yang benar, ya kan? Senyum baik kan? Tetapi yang namanya tulus itulah yang benar. Mendengarkan keluh kesah orang, itu baik gak? Baik. Tetapi menjaga kepercayaan orang yang ngomong itu, itulah yang benar. Berteman baik gak? Baik. Tetapi tidak membicarakan keburukan seseorang, itulah yang benar.
Menjaga perasaan baik nggak? Baik. Tetapi jujur itulah yang benar. Lembut baik nggak? Baik. Tetapi tidak munafik itulah yang benar. Ya, banyak orang kan yang kelihatan ya lembut biar kelihatannya ya salah satu buah roh lah ya, jadi lembut gitu. Padahal dia padahal penguasaan diri enggak gitu loh. Ya di gereja aja, di radius gereja aja dia lembut, di rumah mah semua orang udah tahu siapa dia gitu ya. Kemarin saya lagi berjalan-jalan, adalah satu coklat yang saya suka banget tapi nggak pernah kesampaian karena mahal. Ya, saya nggak akan sebutin, takutnya nanti dijadiin hampers, ya kan? Jadi soalnya saya udah sering digituin, orang saya lagi ngomong marble cake, besokannya hantarannya marble cake loh. Kan jadi nggak enak hati ya, ya sebut saja coklat mawar ya. Nah itu coklat, udah lama saya pengen banget sama tuh coklat. Bolak-balik begitu tengokin harganya gitu ya, tiap kali pengen ada nih konternya nih. Tengokin gitu kan, aduh mahal banget. Ini mah kalau nggak gajian mah nggak bisa nyamperin nih kalau kayak gini ya kan. Ngeri juga gitu loh. Ya pokoknya mahal lah. Nah dilala. Hari apa ya, pokoknya yang kemarin-kemarin lah, belum lama. Saya itu semoga orangnya nggak ada di sini ya. Mohon maaf ya kalau memang Anda ada di sini, mohon maaf ya. Sekalian aja saya curhat nih. Mumpung streaming. Streaming nggak sih? Oh ya udah sekalian. Saya pergi ke situ, ke tokonya itu, cuman asli karena itu sebenarnya pengen keluar nyari streaming ya nggak boleh ya. Cuman pengen keluar makan mie instan doang ceritanya. Jadi pakai celana pendekan. Pendeta boleh pakai celana pendek kan? Iya ya, saya banyak orang yang suka bilang saya pergi ke Ancol nanya, ada yang nanya itu dia pergi ke Ancol pakai blazer apa? Ke Ancol pakai blazer, capek bener. Ya kita juga manusia ya kan, yang pergi juga pengen pakai celana, ribet kali pakai toga ke Ancol. Ya jadi pergilah ke toko itu kan, lalu pakai celana pendek, asli itu celana pendek yang berapa 20 ribuan kali itu celana pendek. Bajunya juga bener-bener baju babu banget lah, udahlah orang dari rumah terus yuk jalan yuk gabut gitu. Jadi perginya ke mall, salahnya itu. Udahlah kami berempat pergi, itu kagak ada yang mukanya emang badannya setelannya bagusan tuh nggak ada, karena emang udahlah nggak usah rapi-rapi, orang pengen makan mie instan doang gitu. Jadi cuman gitu, nggak ketemu tuh mie instan ya kan, jadi akhirnya nge-mall. Nah salah kan, emang udah salah dari awal ya. Pergilah dengan sekusut itu, nggak ada alis-alis, nggak ada. Ya biasanya kan kalau ada ngalis gitu kan agak-agak wibawa dikit, nggak ada alis, botak udahlah ini. Pergi ke sana. Pergilah ke tempat yang, itu tuh kata si anak saya, mah itu tuh coklat yang itu tuh gitu. Oh iya benar. Mampirlah ke situ ya kan, sambil lihat-lihat. Kan udah tahu harganya mahal. Kan, jadi pas lihat gini, aduh pengen nih gitu kan. Oh segitu harganya ya, ambil gitu. Terus lihat sebelahnya, waduh kan mahal ya. Jadi jangan sampai salah beli yang dapat yang gak enak kan boncos. Jadi saya tanya sama mas-masnya, nah mas-masnya cakep, pakai jas, ya kan? Udah tahu kelanjutannya, ya udah nggak usah. Nih pakai jas, ya kan? Dari kita masuk udah gerombolan, udah kayak anak hilang dari mana, suami istri sama anak-anak kagak ada bagus-bagusnya, ya baju belang pentong, udahlah pokoknya lah, mana sendal jepitan, aduh, dah masuk liatin. Mas, yang ini sama ini enakan yang mana ya? Kan nanya boleh dong. Orang mahal. Kalau coklat ayam hayu aja lah. Tanya, itu dia langsung ngeliatin gini. Dari atas ke bawah, atas. Ya sebenarnya nggak salah sih, cuman maksudnya dia nggak langsung ya kayak macam tadi Bapak Ibu saya nanya lama jawabannya gitu ya kan. Nah modelannya kayak gitu, lihat dulu atas ke bawah, atas ke bawah. Nah saya lihat temennya yang di kasir itu udah lihat ke temennya, kok temennya nggak jawab ya. Nah orangnya baik, yang di kasir itu baik, jadi dia senyum gitu, dia tetap senyum gitu. Walaupun saya udah nggak nengok ke son yang pakai jas, udah lihat yang mbak-mbak yang di kasir gitu ya, mbak-mbaknya udah senyum. Terus tuh dia yang blueberry kata dia, tapi mukanya tuh yang jutek banget gitu, cowok padahal, ya, yang jutek banget mukanya. Lalu dia blueberry. Oh oke. Ngambil dong blueberry ya kan. Terus dia kayak macam kira
bentar lagi nelpon polisi, kayaknya sih gayanya ya. Dari gayanya ya, kayaknya bentar lagi nelpon polisi kayaknya nih ya. 911 apa polisi gitu, tolong ini di sini ada orang gak jelas gitu mau beli coklat gitu ya. Kesel banget kan. Ya udah pergilah kami ke yang coklat yang satunya lagi gitu. Ini udah mulai kesel nih, udah mulai kesel ya kan. Nggak bisa kayak gini modelannya, nggak bisa kayak gini. Ya, saya pergi ke itu pun saya masih dicurigain. Ngeliatin coklat yang itu loh, yang boleh pilih coklatnya. 9 biji aja 100 berapa gitu harganya, 9 biji. Itu saya sambil beli ya karena mau ngasih pelajaran gitu ya, mau ngasih pelajaran biar nggak ke orang lain gitu, saya aja udah gitu. Mau ngasih pelajaran, itu dia taruh coklatnya saya yang ngitung. Udah berapa ya? Dia naruh tuh udah berapa ya? Lihat ini berapa harga? Lihat ini, aduh mahal juga ya. Tapi nggak apa-apa saya biarin. Itu dia mukanya masih tetap nggak percaya loh kalau kita lagi. Dia pikir kayaknya begitu udah semua di sono kita kabur kayaknya ya. Kayaknya. Suuzon sih, ini sih suuzon ya. Cuman maksudnya pernah, kan gestur, kita nilai dari gestur. Ya, jadi dia udah gitu, aduh saya bilang wah nggak bisa nih model kayak gini. Saya pergi ke tempat meses. Mesesnya itu ya namanya nggak meses, rice, coklat rice. Itu harganya juga mahal. Sampai-sampai saya bilang, kita kalau makan roti mau pakai meses ini, ku hitung mesesnya satu. Tiap orang 35 aja. Mahal kali mesesnya. Cuman karena mau ngasih pelajaran, saya mau ngasih tahu buat Bapak Ibu, senyum itu baik, tapi tulus itu benar gitu ya. Jadi saya ambil, banyak dong ya kan, itemnya banyak. Saya dalam hati sih udah deg-degan. Cuma karena ini mau mau ngasih pelajaran ceritanya. Ya kan, jadi pergilah bayar. Itu mbaknya nyebutin itu saya udah abis ini rembes nih ke suami, rembes, nggak bisa kayak begini, mahal kali gitu ya. Disebutin totalnya, itu coklat termahal yang saya pernah beli. Ya sampai-sampai saya bilang ini makan kita berantem nih kalau makan coklat ini. Ya, kuhitung kalau kau ngambil kuhitung udah berapa kau makan, mahal kali coklatnya kan. Udah, begitu dihitung dibayar ya kan. Saya lihat di kotak tipsnya itu ada koin. Kira-kira 10 biji lah koin. Udah gak ada uang lembaran, gak ada cuman coklat itu. Karena saya mau ngasih pelajaran, tuluslah kau ketika bekerja. Rezekimu akan ada gitu ya. Jangan lihat orang dari penampilannya. Emang kami gak punya duit sebenarnya gitu loh. Sebenarnya memang gak punya duit juga. Cuman karena mau ngasih pelajaran gitu ya. Bukalah dompet, ambil duit 50.000, masukin di situ. Tip. Paling gede di dalam situ. Kan kelihatannya jadi kayak orang sombong ya, padahal enggak. Saya cuma mau ngasih tahu. Itu saya juga sayang duit segitu masuk ke situ. Ya, rasanya udah kepengen dia boleh diambil lagi nggak? Maaf, itu tadi salah masuk. Salah masukin tadi salah masuk. Boleh diambil lagi nggak? Pengen kayak gitu. Itu dia langsung nengok. Dan matanya tuh langsung ketip. Kan kelihatan banget kan. Kalau di situ ada lembaran yang lain kan agak-agak tersamar. Oh, yang dia masukin yang ini kali, yang gocengan kali gitu ya. Nggak ada temennya itu, cuma warna biru itu aja di situ. Nggak ada temennya. Jadi udahlah dia lihat begitu kan. Oh itu saya keluar dari situ tuh seneng banget. Hanya untuk ngasih tahu, walaupun abis itu rembes lah. Ya, walaupun abis tapi saya mau sampaikan saat ini Bapak Ibu, senyum itu baik. Ya, tetapi tulus itulah yang benar. Karena yang kita mau lakukan ini yang benar, bukan yang baik. Sehingga terkadang yang kita lakukan bagi orang mungkin gak baik. Tapi kalau itu benar, itu yang dijalanin. Jangan heran kalau ada keputusan-keputusan gereja yang terlihat kok kejam ya, kok tega ya, kok gereja kayak gitu ya. Karena itu benar. Ini bukan persoalan baik doang. Ini persoalan benar. Disukai Allah dan sesama bukan tujuan. Bukan tujuan. Tapi dampak. Dampak dari apa? Dampak dari melakukan yang benar. Sehingga kita berani untuk melakukan yang benar, bukan yang baik. Jadi saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu semua, ya standar disukai Allah dan standar disukai manusia itu beda banget. Itu sebabnya jangan jadikan disukai Allah dan disukai sesama itu sebagai tujuan, tapi lakukanlah yang benar. Ya, ini akan menjadi dampak. Disukai oleh Allah dan sesama akan menjadi dampak. Selamat disukai oleh Allah dan sesama karena melakukan yang benar. Tuhan Yesus memampukan. Amin.
Vokal grup Hobos akan kembali memuliakan Tuhan dengan kidung pujian. Shalom. Saudara, seperti biasa kami akan mengajak kita bersama menyanyi. Kalau tadi yang menyanyi ibu guru kami, Bu Berta itu sudah lebih dari 30 tahun melayani di sini. Dan kayaknya baru sekali ini loh nyanyi solo gitu ya. Beruntunglah kita karena di penghujung tahun 2024 beliau bisa menyanyikan khusus untuk kita di sini. Dan kalau ini murid-muridnya aja, jangan dibandingin gitu ya. Yang penting nanti kita nyanyi bareng. Lagunya lagu kita juga PKJ 244. Nanti kami akan menyanyikan 2 baitnya karena lagu pendek. Setelah nanti ada musik baru kita akan menyanyi bersama 1 bait saja. Ya. PKJ 244. Sejenak aku menoleh, silakan Saudari Jeska dan teman-teman. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Mengagum aku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saudara, tahun 2024 akan segera kita lalui. Banyak hal sudah kita dapatkan di tahun ini. Dan lagu ini mengajak kita menoleh sejenak ke belakang, melihat begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar kita bisa memasuki tahun 2025 dengan penuh harapan dan dengan semangat baru. Mari kita nyanyikan bait pertama lagu ini, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbing.
Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara umat Tuhan, seperti yang sudah diwartakan, pada hari ini akan dilakukan liturgi penerimaan anggota. Penerimaan anggota ini memang mungkin buat kita yang ada di GKI Cipinang Elok baru diberlakukan atau baru pertama kita melakukannya. Tapi ini memang dilakukan untuk menerima menjadi bagian dari anggota GKI Cipinang Elok, khususnya buat saudara-saudara kita yang datang dari gereja-gereja yang ajarannya berbeda dengan GKI. Ya, kita mau bersama memberlakukan Tata Gereja 2023 yang menyatakan harus demikian. Ya, saat ini kita akan sama-sama melihat akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudara-saudara yang telah memohon menjadi anggota GKI. Dalam diri ada kedua suami istri ini, saudara-saudara kita ini berdasarkan dokumen baptisan dewasanya dan juga CD, mereka berasal dari jemaat GPDI Kampung Makassar dan juga GPDI Karmel. Ya. Nah, kedua saudara ini sudah melakukan serangkaian proses yang ada. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana GKI pasal 75. Dan kita juga percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, mereka juga telah menjadi bagian dari gereja atau tubuh Kristus yang utuh, yang kudus dan am, dan yang rasuli. Kita akan menerima kedua saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan pelayanan bersama dengan kita di jemaat ini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebagai umat-Mu pada saat ini di kebaktian minggu terakhir dari penghujung tahun 2024. Engkau menambahkan kami dengan kedua saudara kami, yaitu Bapak Richard Afriando Luis dan Ibu Eni Tarida Anggraini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada mereka dan keluarga mereka, kedua anak mereka, sehingga pada saat ini mereka juga sudah dipersiapkan dan mau menjadi bagian dari tubuh jemaat GKI Cipinang Elok khususnya. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan, Engkau mempersatukan kami dan Engkau juga membawa kami untuk bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Kami mau membawa rasa syukur kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan mendengar pernyataan iman dari kedua saudara kita yang dengan keinginan dan kesediaannya untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar menjadi nyata bahwa kedua saudara ini bersungguh-sungguh untuk berketetapan menjadi anggota GKI, maka saya mengundang kedua saudara kita untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk menerima dan juga menaati ajaran dan tata gereja Gereja Kristen Indonesia? Dan yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab Bapak Richard Afriando Luis?
Apakah jawab Bapak Richard Afriando Luis? Ya, saya sungguh ingin menjadi jemaat, juga menaati ajaran dan tata gereja, serta setia dan mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan di Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok. Terima kasih. Yang kedua, apakah jawab Ibu Eni Tarida Anggraini? Ya, saya sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dan berjanji menerima, menaati semua aturan gereja dan setia ambil bagian dalam pelayanan persekutuan gereja. Terima kasih. Silahkan kita akan melanjutkan dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman yang akan dipimpin oleh penatua. Kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama dengan saudara-saudara calon anggota baru ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Pak Richard dan Ibu Eni boleh berdiri di tengah. Ya, Pak Richard dan Ibu Eni, berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan Saudara Richard Afrianto Luis dan Saudari Eni Tarida Anggraini menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita memohon berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara, GKI menerima setiap orang yang dibaptis dan juga mengakui CD atau baptisan yang diterimakan atau yang sudah diberikan kepada Pak Richard dan juga Ibu Eni. Karena memang kita punya satu piagam saling menghargai di antara gereja-gereja sebagai anggota PGI khususnya. Dan saudara-saudara, kami saat ini bersuka cita karena saudara-saudara khususnya Pak Richard dan Bu Eni menjadi anggota GKI. Dan sebagai anggota GKI dalam jemaat di GKI Cipinang Elok di sini, saudara-saudara dipanggil untuk berperan serta dalam mewujudkan persekutuan dan juga melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Pak Richard dan Bu Eni boleh menghadap ke umat Tuhan. Umat Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus, pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah
saling memelihara dan saling meneguhkan supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami, bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Kepada Pak Richard dan Bu Eni akan dibagikan piagam dan dibacakan oleh Penatua Laurina. Piagam penerimaan anggota nomor 2 dan nomor 3 /PP/12/24. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok menyatakan bahwa 1. Bapak Richard Afrianto Luis, 2. Ibu Eni Tarida Anggraini telah diterima sebagai anggota Gereja Kristen Indonesia berdasarkan pengakuan dan penerimaan Gereja Kristen Indonesia atas baptisan dan pengakuan percaya di gereja asalnya dan penerimaan serta ketaatannya terhadap tata gereja GKI dan ajaran GKI dalam kebaktian pada hari ini Minggu 29 Desember 2024 pukul 9 pagi bertempat di Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok Blok G nomor 1 Jakarta Timur. Dilayani oleh Pendeta Diana Bahri. Jakarta 29 Desember 2024 Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok. Tertanda Ketua Umum Pendeta Handri Salim, Sekretaris Umum Penatua Teddy, dan pendeta yang melayani adalah Pendeta Diana Bahri. Silakan Pak Richard diberikan piagam. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada hari Minggu 5 Januari 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenangnya, mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan juga menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus? Sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya. Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita
dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus Minggu 5 Januari 2025 mendatang. Mari berdoa. Bapa Maha Baik, terima kasih. Semua kami diperlengkapi untuk meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru dengan pemahaman yang sama. Kami melakukan hal yang benar. Sehingga kalaupun kami semakin disukai oleh Allah dan juga sesama, itu adalah karena kami memilih untuk melakukan apa yang benar. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk berani melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa saat ini bagi semua saudara kami yang saat ini sedang dirawat. Ada berbagai macam hal yang kami harus alami di dalam kehidupan, entah karena berbagai macam pergumulan maupun karena sakit. Itu sebabnya kami berdoa bagi Ibu Hidayani, Ibu Brenda, anak dari Bapak Darwin Pasaribu, Ibu Susana Takneo, Ibu dari Bapak Yoksan, Bapak Sukwan Hendra, juga Penatua Kristanto. Bapak menolong mereka karena saat ini mereka dalam perawatan keluarga mereka di rumah. Bantu mereka untuk menjalani setiap terapi, setiap perawatan, sehingga mereka dapat lagi pulih, dapat lagi sembuh. Kami pun juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Kami mendoakan Ibu Pingkan Lantang, Ibu Endang yang saat ini berada di Medan pasca stroke, Ibu Julia Iskandar, Ibu Yosefin, Ibu Nur Sinta Sitompul, Ibu Murnila Sebua, Ibu Surti Niman, Ibu Dian Damayanti, Ibu Baren Sinaga, Ibu Nyoto, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, Bapak Wahyu Tribudi, Bapak Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman. Dan kalaupun ada anggota kami, keluarga kami yang saat ini sedang sakit, Bapak kami berdoa bagi mereka semua. Tidak mudah untuk mengikuti dan sabar dengan setiap proses. Tetapi kami akan menjalaninya karena percaya bahwa Engkau pemilik tubuh ini dan kuasa-Mu atas tubuh kami. Itu sebabnya kami akan menjalani setiap tahapan dan berserah untuk setiap kesembuhan yang Engkau mau berikan bagi kami menurut cara dan menurut waktu-Mu. Tolong kami untuk membiarkan kuasa penyakit itu hanya sampai pada tubuh dan bukan pada iman percaya kami. Kami mau berdoa untuk persiapan kebaktian akhir tahun, bahkan sampai pada perjamuan kudus. Bapa menolong agar setiap ibadah yang kami lakukan benar-benar mempersiapkan kami untuk masuk di tahun yang baru, benar-benar membuat kami menyerahkan perjalanan kami di tahun yang baru dengan memohon belas kasihan-Mu. Dengan hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus. Sehingga setiap bentuk persiapan yang kami lakukan bukan hanya sekedar untuk perayaan. Bukan hanya sekedar penampilan, bahkan bukan sekedar melaksanakan program. Tetapi apa yang kami persiapkan akan sungguh-sungguh menjadi ibadah yang mengubahkan setiap kami yang melayani maupun kami yang akan mengikuti ibadah. Kami berdoa untuk semua tim keamanan baik TNI, Polri, Babinsa yang bertugas untuk menjaga keamanan dan kelancaran di malam pergantian tahun. Kami tidak menyangkal akan ada berbagai usaha untuk menghilangkan kedamaian dari tengah-tengah kehidupan umat beragama di Indonesia. Karena itu Bapak kami mohon, karena Engkau Maha Tahu,
Engkaulah yang mencegah. Engkau jugalah yang memberi kemampuan, bahkan kepada kami. Sehingga kami boleh melakukan bagian kami dengan baik. Sehingga kami boleh percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik, dan apa yang kami nyatakan kepada orang lain pun juga adalah hal-hal yang menguatkan keamanan, hal-hal yang membuat kami bisa hidup berdampingan dengan aman. Bapak, kami mau berdoa bagi setiap orang yang saat ini ada di dalam berbagai macam situasi. Mungkin karena sedih, mungkin karena sepi, mungkin karena saat ini ketika melihat saudara-saudaranya yang lain penuh dengan sukacita merayakan Natal maupun pergantian tahun bersama dengan keluarga. Namun ada hal-hal yang membuat kami harus ada di dalam situasi sebaliknya. Bahkan ketika ada di antara kami yang mungkin menghadapi berbagai macam hal yang tidak baik. Kami yang harus menjalani hal-hal yang tidak kami duga. Bapa, kami mohon, biarlah sukacita kami untuk menyambut anugerah Bapa tidak ditentukan oleh situasi. Tetapi sukacita kami adalah kami akan menjalani hari-hari hidup kami bersama-sama dengan Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mendoakan pergumulan setiap pribadi maupun keluarga di jemaat kami GKI Cipinang Elok. Bapak tahu persoalan kami, Bapak tahu apa yang sedang kami hadapi, baik masalah hubungan dalam keluarga, masalah finansial, ketika kami sedang mencari pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, pergaulan mereka, bahkan pasangan hidup. Kami serahkan semua hal yang kami sedang gumuli ini dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama-sama dengan Engkau, kami dapat menjalani semuanya. Bersama-sama dengan Engkau, kami percaya akan ada kejelasan di akhir setiap pergumulan. Itu sebabnya kami tidak akan berkurang percaya kepadamu. Tetapi kami akan terus berharap kepadamu, mengandalkan Engkau dan bersandar kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami akan masuk di minggu yang baru dengan segala persiapan kami. Mohon Bapa terlibat. Sehingga sukacita kami bukanlah karena situasi. Tetapi sukacita kami adalah kami memiliki Engkau yang akan menemani kami di tahun yang baru. Doa, permohonan dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini saatnya bagi kita untuk mengungkapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan dengan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Kita akan mendasari ungkapan syukur ini dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, persembahan juga dapat diedarkan lewat kantong persandaan. Dan juga Bapak Ibu bisa pilih transfer, maka tidak dibatasi juga pada hari Minggu. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan juga dengan QRIS. Dan juga Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha pada tiap hari dan jam kerja tata usaha. Marilah kita sekarang membawa rasa syukur kita dengan mengangkat pujian KK 466, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan
dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Marilah kita menyatukan hati dan membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah atas setiap pemberian dan penyertaan-Mu. Kini kami membawa ungkapan syukur kepadamu. Pakailah persembahan ini menjadi alat untuk mewujudkan dan menyatakan cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Cinta itu, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, teruslah mencintai Allah. Hingga kita juga dimampukan untuk bertumbuh di dalam dan bersamanya. Dan kehadiran kita berdampak bagi sesama serta memuliakan Tuhan Allah.
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa terus menaungi kita dalam kasih-Nya. Kiranya kehadiran Kristus Sang Raja Damai senantiasa menjadi teladan bagi kita. Kiranya bimbingan Roh Kudus memampukan kita untuk mencintai Allah dan sesama. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Marilah kita kembali menyanyikan Jadilah Teladan Dunia. Lihat orang di sekitarmu, apa yang butuhkan mereka. Jangan sungkan ulur tanganmu, datang tolonglah segera. Puji namanya, puji kuasanya. Puji kasih-Nya, pujilah kemurahan-Nya. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan dulu. Marilah kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.